haram dan dosa membangun kuburan di tanah milik umum. Mayatnya pun menangis dalam kubur. Pertanyaan, Assalamualaikum Pak Kiai. Dari Tris di Salerembang. Salerembang ini Jawa Tengah, tetangga ini. Mau tanya, bagaimana hukum membangun omah-omahan? Omah-omahan itu perumahan di makam umum. Sebab di tempat kami sudah banyak yang seperti ini, bahkan ada yang dari Bajaringan. Seolah-olah mereka berdalih ini salah satu cara berbakti pada orang tua. Padahal saya pernah dengar dari Pak Kiai kalangan NU juga, levelnya sampai haram bangun omah-omahan atau perumahan di makam umum. Mohon dijawab Pak Kiai. Suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menurut kitab Fathul Mu'in, membangun kuburan dibangun, dikasih tembok atau dikasih perumahan atau dikasih apapun lah yang di tanah milik umum, pemakaman atau kuburan umum, maka hukumnya haram dan dosa. Kalau di tanah milik sendiri pribadi silahkan, tapi makruh tapi walaupun di tanah sendiri makruh. Ibaratnya bisa kita baca Fathul Mu'in fi faslin, ya, fi sholati 'alal mayyiti. Cari aja dalam faslun fi sholati 'alal mayyiti, kemudian muhimmatun. Yusannu wad'u jaridatin khadra'a 'alal qabri lil ittiba'i. Yusannu disunahkan wad'u jaridatin, terhadap meletakkan pelepah pohon apapun, tidak harus korma, khadra'a yang berwarna hijau, 'alal qabri atas kuburan, lil ittiba'i karena ittiba' mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah maka kalau ada rumput di atas kuburan, tanaman apapun, maka jangan dicabutin tapi boleh dipotong, dirapikan begitu. Jangan dicabut karena apa? Rumputnya itu akan berdoa. Jangan dicabut tetapi dirapikan. Wali annahu yukhaffafu anhu bi barakati tasbihiha. Karena sesungguhnya keadaan itu meringankan kepada mayit dengan barokah tasbihnya jaridah khadra, atau tasbihnya rumput-rumputan lah atau tanaman di atasnya sama. Ila angkola, sampai sekiranya berkata oleh musannif, wa kuriha. Nah ini wa kuriha, dan dimakruhkan binaun lahu, terhadap bangunan lahu untuk kuburan itu. Lil qabri au alaihi, yaitu artinya untuk kuburan atau di atasnya, li sihatin nahyi, karena sohehnya larangan anhu, dari membangun apapun di atas kuburan itu. Bila hajatin, dengan tanpa ada hajat. Lah hajatnya ini apa? Seperti apa? Kau khaufi nafsin, hajat seperti takut penggalian. Jadi kalau misalnya ada digali maling atau pencuri begitu. Au hafri sabu'in, atau pelubangan binatang buas. Misalnya binatang buas akan melubanginya. Au hadmi sailin, atau akan ada perusakan banjir. Lah kalau ada maksud hajat seperti ini boleh. Takut akan digali, atau takut ada dilubangi oleh binatang buas, atau takut hancur karena banjir. Wa mahallu karahatil bina'i idza kana bimilkihi. Dan tempat kemakruhan bangunan itu apabila bangunan di atas kuburan itu tanahnya milik sendiri, bimilkihi. Kalau tanahnya milik umum bagaimana? Lah ini kita baca selanjutnya. Fa in kana bina'u nafsil qabri bi ghairi hajatin. Lalu jika ada oleh bangunan itu sendirinya, kuburan itu tanpa ada hajat, mimma marad, sesuatu yang telah lalu, yaitu takut penggalian, atau takut dilubangi binatang buas, atau takut hancur karena banjir, anahwi kubatin alaihi, atau semisal kubah di atasnya, bi musabbalatin, di tanah pekuburan milik umum. Wahya, bermula dia musabbalah, ma, yaitu suatu i'tada, yang membiasakan ahlul baladi, oleh penduduk negeri itu, adafna, pada penguburan, fiha, di dalamnya musabbalah.
Urifa diketahui asluha terhadap asalnya, wa musabbaluha dan yang memberikan tanah itu amla atau tidak, au mauqufatan atau tanah itu dalam keadaan diwakafkan. Haruma maka haram, wahutima dan dihancurkan wujuban dalam keadaan wajib. Jadi kalau di tanahnya itu tanah umum, tanah desa, tanah pemerintah, tanah wakaf, haram dan wajib dihancurkan. Jadi menghancurkannya wajib. Li'annahu yata'abbatu ba'da inmihaqil mayyiti. Karena sungguhnya bangunan itu akan berabad-abad setelah hancurnya mayat. Fafihi maka yaitu tetap di dalamnya tadyikun, yaitu menjadikan sempit alal muslimina atas orang-orang Islam, bima la gharda fihi dengan suatu yang tidak ada tujuan di dalamnya. Jadi karena masing-masing kuburan itu berlomba-lomba dibangun-bangun, dikijing, dikasih pondasi, dikasih tembok, apalagi dikasih perumahan, ya sebentar saja, hanya 1 tahun 2 tahun habis itu tanah, sudah penuh. Lah nanti kalau ada warga yang mati lagi, meninggal, mau dikubur di mana? Maka itu namanya orang rakus, orang tamak yang membuat bangunan di atas kuburan, tanah milik orang, tanah milik umum. Sehingga mayat yang ada di dalam kuburan itu pun menangis. Itu bukan berbakti kepada orang tua, tetapi justru menyiksa pada orang tua. Mengapa? Anaknya berbuat segala sesuatu tidak berdasar ilmu. Yang ngawur namanya. Itu kan tanah milik banyak orang, tapi kenapa berlomba-lomba dibangun? Itu tidak berbakti kepada orang tua. Ya, sekali lagi, justru akan menjadikan mayat itu tersiksa gara-gara ulah anaknya. Wa qala fi i'anatit talibina, dan telah berkata oleh musannif fi i'anatit talibin di dalam kitab I'anatut Talibin, hasyahnya Fathul Mu'in, syarahnya Fathul Mu'in. Qaluhu bermula ucapannya musannif wa hudima wujuban, dan dihancurkan dalam keadaan wajib, ai wal hadimu lahu al hakim, yang menghancurkan bagi kuburan itu adalah hakim atau pemerintah begitu ya, pemerintah desa atau pemerintah kecamatan atau pemerintah pusat, perda. Jadi yang wajib menghancurkan itu pemerintah, ini wajib. Yajibu 'alal hakimi hadmuhu, wajib atas hakim hadmuhu oleh menghancurkannya. Tunal ahadi, tidak pribadi-pribadi ya, jangan pribadi-pribadi. Tapi waqala Ibnu Hajarin, telah berkata oleh Imam Ibnu Hajar, wa yambaghi anna likulli ahadin hadma dzalika. Seyuknyanya bagi setiap orang, kalau menurut Ibnu Hajar, hadma dzalika, menghancurkan itu. Ini kalau fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Malam yakhsha anhu mafsadatan, selama tidak takut dari perbuatannya itu mafsadatan, pada kerusakan. Fayata'ayyanu ar-raf'u lil imami, maka nyatalah ar-raf'u oleh mengangkat masalah itu lil imami, kepada imam. Kemudian al-altillatu minal hadithi as-sahihati, dalil-dalil daripada hadis-hadis yang sahih. Apakah perbuatan itu punya dalil? Ya kan harus punya dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasu al-qabru, pada sekiranya dikijing atau dibangun al-qabru terhadap kuburan, dilarang, haram hukumnya. Wa yuq'ada alaihi, dan diduduki, berduduk di atas kuburan, haram. Wa yubna alaihi, dan dibangun atasnya. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, nomor hadis 970. Wa Nabil Hayyaji Al-Asadi, dan dari Abul Al-Hayyaj Al-Asadi, qala berkata, qala li Ali bin Abi Thalib, telah berkata li kepadaku oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat-ingatlah aku akan mengutusmu sebagaimana yang telah mengutus kepadaku atasnya itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tada'atim thalan illa tomastahu, pada sekiranya tidak meninggalkan oleh engkau pada patung-patung, melainkan engkau menghancurkannya. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan juga tidak pada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau meratakannya. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, nomor hadis 969. Jadi jelas haram kalau di tanah milik umum, jangan dibangun apapun ya. Wallahu taala a'lamu bishawab.